Mereka telah membuat anak lembu yang dicor, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah ilahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya, lihat ini saudara, mereka adalah suatu bangsa yang tegar tangguh. Ini emosi loh Tuhan, jangan lupa. Ayat 10, Roh Kudus sadarkan kita dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Saya stop dulu sampai di sini. Kondisikan diri kita para pendoa sampai kita bisa punya posisi ini. Yang Maha Kudus minta izin kepada Musa. Gila enggak? Biarkanlah aku Musa. Minta izin enggak dia? Kok bisa? Bagaimana ceritanya ini? Lagi sekali pertanyaannya. Lalu Tuhan itu yang mana? Saudara, tidak ada Tuhan di dunia ini seperti Yahweh kita. Menganggap kekasihnya, yaitu gerejanya di dunia ini, itu begitu tinggi posisinya. Katakan amin. Enggak ada. Itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana hatinya minta izin. Nah, ujiannya di sini, ujian akhir Musa. UN-nya Musa itu di sini, masuk pakai istilah anak sekolah. Dan aku akan membinasakan mereka. Saya stop. Saya tanya begini, kalau Musa sering pakai istilah rohani kita sering pakai, kalau doa, jadilah kehendakmu Tuhan. Rohani bukan? Lalu Tuhan murka dan dia habisin 3 juta lebih itu, kecuali Musa sekeluarga. Mereka mati semua. Dengar pertanyaan saya, Musa berdosa tidak? Enggak. Dia enggak berdosa. Dia diminta pendapat kok. Loh, betul enggak, saudara? Apanya dosa? Pertanyaan kedua, dengan hal apa Yahweh melihat Musa ini sampai mendapat tawaran? Sudah, kalau Musa, kau izinkan aku membinasakan mereka. Lihat tawarannya. Ini dahsyat, saudara. Kalimat terakhir 10. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya sering berkata, untung Musa bukan orang Indonesia. Loh, apa hubungannya? Orang Indonesia itu aji-aji mumpung. Mumpung ini mumpung. Kenapa? Kalau Musa orang Indonesia, wah ini kesempatan, ditawari kok masuk gak mau. Loh, betul gak? Ayo, siapa gak jadi wah hebat? Israel mati, lalu Musa jadi bangsa baru, maka di dunia gak ada Israel, ada Musail. Lihat dong, anaknya Musa Musail semua, gak ada Israel lagi. Oh, mati semua Israelnya. Loh, saudara, Musa nolak. Ini buat surga. Hah? Kamu ditawari segitu gak mau? Ngerti hal ini? Surga terperangah. Hah? Kamu gak mau? Saudara, lihat ayat berikut, ayat 11. Ayat 11 bunyi apa kalimat pertama? Baca kita sudah. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata. Saya mau pakai logika anak-anak membaca. Cara Musa, kalau bahasa Jawa, ngerem-ngerem hati Tuhan, yang menenangkan Tuhan. Sabar Tuhan, sabar, jangan emosi. Kalau Jawa bilang nyebutlah nyebut gitu. Nah, itu Tuhan itu digitukan oleh Musa. Kok berani sekali? Jangan emosi lah Tuhan, sabar dulu. Mengapakah murkamu bangkit? Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, itu dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Lihat itu, lihat. Saudara, dengarkan ini logika anak-anak. Apa yang dipakai oleh Musa untuk menedukkan hati Tuhan? Ternyata Musa memakai cara menenangkan anak-anak. Ini hebat sekali. Oke, pasti saudara bingung. Nah, kalau pakai logika anak-anak kan ketemu. Siapa pernah ngajak anak saudara ke
ke supermarket atau ke mall kemana, tiba-tiba dilihat makanan sesuatu, mainan sesuatu, merengek nangis minta, tapi saudara nggak beri karena ini nggak boleh untuk anak itu. Waktu nangis pasti orang tua bilang, nggak malu dilihat orang. Malu loh, orang kamu nangis orang ngomong apa nanti? Tuhan digitukan oleh Musa. Malu dong Tuhan, nanti orang Mesir ngomong apa? Kau saya bawa mereka keluar, berarti kau nggak sanggup, akhirnya kau bunuh semua. Tuhan mikir loh saudara, digitukan Musa. Coba bayangkan, Tuhan mikir, belum selesai. Musa yakin Tuhan belum nge. Masih ayat 12. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Kalau saudara punya terjemahan King James, repent Lord. Tuhan suruh tobat Tuhan. Ayo berani. Musa engkau luar biasa. Berbalik itu bertobatlah saudara. Bertobatlah Tuhan dari murkamu yang menyala-nyala itu. Dan menyesal. Suruh nyesal lagi. Nyesal Tuhan. Kenapa kau begitu? Menyesal karena malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu. Belum selesai. Ayat 13. Kata apa? Ayo baca. Apa? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-Mu. Ini covenantnya. Jadi Tuhan dianggap sudah pikun. Tapi Papa nggak tersinggung dianggap anak kecil. Malu dong kalau orang Mesir lihat itu. Ayo tobat Tuhan, nyesal Tuhan. Jangan lupakan covenant-Mu. Mendoa, setiap kali kita doakan suatu daerah, suatu kota, suatu bangsa, suatu keadaan, cari data-data sejarah. Apa yang Tuhan pernah ngomong tentang kelompok itu? Bawa itu ke surga, ingatkan dia akan perjanjiannya. Ini dahsyat. Salah satu yang saya pakai untuk Papua, saya ingatkan Tuhan. Dalam sejarah saudara, Kesultanan Ternate dan Tidore itu berabad-abad menguasai Papua. Berabad-abad. Waktu Otto dan Gessler datang dari Jerman untuk masuk Papua, mereka harus minta izin Sultan Ternate dulu. Tapi mereka hanya ada di sekitar pantai. Fak-fak dengan Raja Ampat, saudara peta. Mereka nggak pernah bisa masuk sampai ke dalam-dalam. Maka itu ketika dua pengizin datang, Sultan Ternate gampang beri izin, masuklah. Dalam arti kamu mati kamu. Karena orang-orang ganas, masih makan orang, malarianya luar biasa. Papua nggak ada binatang buas, saudara, nggak ada. Binatang berkaki 4 di Papua itu cuma kanguru. Anjing itu bukan asal dari Papua. Nggak ada sapi, babi, babi. Yang lain tidak ada. Binatang keras seekor pun nggak ada di belantara selebat itu. Aneh hutan ini. Maka itu Sultan Ternate tahu nggak akan ada orang bisa masuk. Tapi di situ Injil itu yang berkuasa. Karena gelapnya paling gelap, harus terang bisa masuk. Kalau saya ada apa ingatkan, saya ingatkan Tuhan, kau ingat. Hari-hari diserang habis Papua, tapi kami naik banding ke surga dengan cara ini. Ingatkan. Koran Batam Pos kemarin, di pulau mana itu ketemu jejak manusia purba. Cepat cari kalau begitu. Apa yang mereka buat pada zaman itu? Ribuan tahun yang lalu. Ada manusia di pulau apa itu? Saya lupa kemarin Batam. Ada yang apa? Bintang. Iya. Cepat cari data. Ada apa itu dulu? Apa yang mereka buat di situ? Ada korban-korban enggak? Nah, kalau ada utang darah, kita harus bereskan. Jadi itu cara kita berdoa bertanggung jawab, nggak cuma asal ngomong, asal merintah. Waktu saya doakan Papua pertama kali, itu saya di Pasadena, saya minta apa yang saya buat, kenapa mereka begitu? Ditunjukkan strateginya, pendidikan. Kami masuk dalam pendidikan sampai hari ini. Nah, jadi harus tahu kemana kita melangkah. Lihat ayat yang ke-14. Aduh saudara, ini luar biasa. Dan bagaimana menyesalah Yahweh karena malapetaka dirancangkannya atas umatnya. Jadi siapa nuruti siapa lagi ini? Tuhan nuruti Musa. Ya udah Musa, aku dengar nasihatmu. Bayangkan, berubah keputusannya. Sama seperti Abraham. Abraham bertindak sama kepada Yahweh. Dia tawar.